Halo bro, ketemu lagi sama Bro and Bre di sini. Oke, film kali ini bergenre action survival di mana seorang wanita hamil dan pacarnya berjuang hidup dari kejaran robot android super cerdas yang lepas kendali. Gara-gara main gak aman, Ji jadi hamil di usia yang masih muda. Saking gak percayanya, dia sampai beli test pack 3 biji. Sebenarnya Sam pacarnya mau aja buat tanggung jawab, tapi karena masih sangat shock, Ji belum bisa memikirkan apa-apa. Pas itu lagi malam Natal dan Sam ke situ sebenarnya mau jemput Ji buat ngumpul sama teman-teman kuliah mereka. Sebelum pergi, Sam agak bimbang pengen ngasih tahu orang tuanya Ji apa enggak, tapi ngeliat Ji agak stres, dia mengurungkannya. Keluarga Ji sendiri punya sebuah robot android menyerupai manusia yang jadi pelayan di situ. Bukan cuma di rumah Ji, tapi hampir di semua rumah minimal punya satu robot android karena udah jadi kebutuhan di masa itu. Di tempat pesta, Sam sama Ji jadi agak canggung di depan teman-teman mereka, apalagi pas Sam bertindak protektif ngelarang Ji minum alkohol. Terdengar dari berita TV kalau perusahaan pembuat robot, Raster Robotics, udah ngeluarin update OS terbaru yang akan ngebuat robot android lebih canggih dari manusia. Habis itu Ji cerita ke temannya tentang kehamilannya. Dia jadi bingung karena di satu sisi nggak pengen punya hubungan serius sama Sam. Lalu pas dia mau ngasih tahu temennya tentang nasib janinnya, tiba-tiba para robot yang seharusnya terprogram buat ngelayanin manusia mendadak berontak dan nyerang manusia. Sam sama Ji hampir aja terbunuh kalau temennya nggak ngancurin tubuh robot itu pakai tongkat bisbol. Keadaan di luar rumah juga sama kacaunya. Para robot melakukan pemberontakan kepada majikannya. Mereka membunuh manusia tanpa merasa bersalah dan ngehancurin seluruh kota Quabin. Singkat cerita, setelah kekacauan itu, Sam sama Ji berusaha pergi ke Boston melalui jalur pegunungan. Saat itu, usia kandungan Ji udah tua dan Sam pengen dia ngelahirin di sana karena ada organisasi yang mau mengungsikan keluarga yang punya balita ke negara lain yang lebih aman. Dari luar ada sesosok misterius yang lagi mengintai tenda mereka. Sam buru-buru meriksa tapi sosok itu udah nggak ada. Ji terbangun karena mimpi buruk dan hampir seluruh tubuhnya begel-begel akibat terlalu banyak jalan. Sebelum mereka mengarah ke Boston, sebenarnya mereka lebih dulu pergi ke New York. Namun pas udah sampai di sana malah lagi ada pertempuran besar-besaran antara militer AS dan robot android. Pertempuran itu menghancurkan kota New York dan berakhir dengan kemenangan robot android. Di tengah jalan mereka menemukan rongsokan mobil dengan tulisan Game Over, dan di sebelahnya ada kerangka robot yang digantung. Rupanya nggak jauh dari situ ada markas militer dengan penjagaan super ketat. Mereka pun disuruh masuk dengan pemeriksaan menyeluruh, biar ketahuan kalau misalnya mereka adalah robot. Senjata mereka juga disita sementara, barulah habis itu mereka boleh istirahat di situ. Seorang dokter militer meriksa kandungannya Ji. Dia dikasih tahu kalau bentar lagi bayinya akan lahir dan disuruh lahiran di sana. Tapi Ji udah berencana buat lahiran di Boston sambil ngasih brosur yang dikasih Sam. Si dokter ngasih tahu kalau organisasi itu memang akan mengungsikan ibu yang punya balita, tapi ayahnya nggak diikut sertakan. Awalnya Ji agak terpukul ngedengernya, namun dia langsung ceria lagi pas ngedengerin detak jantung si jabang bayi. Saat ini, Sam lagi mikirin cara masuk ke Boston karena kota itu dikepung sama pasukan robot android dan harus melewati zona anti-militer. Satu-satunya cara buat ke sana ialah dengan ngeledakin EMP, pelindung kota itu. Tapi, kalau itu terjadi robot android juga bisa masuk ke kota. Si tentara nggak suka sama rencananya Sam karena tahu dia mau kabur seperti pengecut. Sam sama Ji mulai berdebat tentang melanjutkan perjalanan ke Boston apa enggak. Karena Ji nggak mau mengungsi ke negara lain tanpa Sam. Biar Ji mau ngedengerin sarannya, Sam janji akan ngurus hal itu pas sudah sampai ke Boston. Habis itu dia ngedatengin para tentara lagi. Tujuannya buat nyari tumpangan ke Boston. Lagi-lagi tentara ngehina dia karena mau kabur dari peperangan. Lalu salah satu tentara nantangin dia berantem dan kalau menang mereka akan kasih tumpangan sampai dekat Boston. Don't run off now. Besok paginya Ji mimpi buruk lagi. Dia dibangunin tentara karena ternyata semalam Sam ngebuat bonyok lawannya sampai kepalanya retak. Si komandan gak senang sama ulah Sam dan ngusir mereka dari pangkalan. Sebelum pergi, si dokter ngasih beberapa obat buat jaga-jaga kalau Ji lahiran di perjalanan. Dia juga ngasih tahu cara motong tali pusar si bayi.
Sedangkan Sam lagi mohon supaya senjatanya yang disita dikembalikan, karena itu adalah pertahanan terakhir mereka dari serangan robot android. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan menyusuri hutan, dan Jim melampiaskan kemarahannya karena gara-gara Sam mereka jadi diusir. Meskipun niatnya Sam bukan kayak gitu. Di bawah guyuran hujan lebat, mereka akhirnya sampai di zona anti-militer, yang artinya ada di tengah-tengah pasukan tentara manusia dan tentara robot android. Gara-gara kehujanan juga, Jim ngerasa agak sakit. Tapi untungnya mereka nemuin rumah kosong gak jauh dari sana. Dengan hati-hati Sam meriksa ke dalam rumah. Ji bantuin doa dari luar, dan gak lama Sam ngasih tanda kalau rumah itu aman. Ji langsung nyari baju ganti biar gak masuk angin. Kebetulan Sam ngeliat dan ngasih kode buat main. Sayangnya Ji gak ngizinin dia karena masih agak kesel sama Sam. Setelah itu Sam nyari kasur biar Ji bisa tidur nyenyak. Dia nemuin satu, tapi di atasnya ada bekas darah si pemilik rumah. Dia nyari lagi ke ruangan lain dan nemuin yang masih layak pakai. Selain itu, dia juga nggak sengaja nemu kamera instan yang masih berfungsi. Sambil ngasih kasur ke Ji, dia juga ngasih tahu kalau kameranya masih punya satu film lagi yang bisa digunain buat ngejepret keluarga kecil mereka pas si bayi udah lahir. Sam sama Ji lagi ngebaca buku medis dan ngelihat jalur peta menuju ke Boston. Namun dengan perkiraan kelahiran si bayi, jalur tercepat menuju ke sana cuma lewat wilayah robot android yang nggak mungkin mereka lewati. Lalu Ji ngusulin buat netep di sini sampai bayinya lahir. Meski dia nggak yakin keadaan akan berubah pas bayinya udah lahir, tapi satu yang dia percaya bahwa suatu saat nanti keadaan pasti akan kembali normal lagi. Ji lagi-lagi dibangunin mimpi buruk. Dia keliling halaman rumah dan ngelihat beberapa makam kegali sampai kelihatan kerangkanya. Lalu dia nemuin Sam lagi benerin motor trail. Rupanya Sam gak sepakat sama Ji dan pengen bayinya tetap lahir di Boston. Meskipun Ji keberatan karena suara motornya pasti akan ngebuat mereka ketahuan para robot, namun Sam lebih percaya itu punya tingkat keberhasilan hidup lebih besar dibanding mereka menunggu di sini sampai bayinya lahir. Karena setelah bayinya lahir, mereka akan lebih kesulitan melanjutkan perjalanan. Sam ngeyakinin Ji dengan bilang kalau dia rela ngorbanin apapun demi keselamatan Ji dan bayinya, bahkan jika harus kehilangan nyawanya. Akhirnya Ji luluh dan mereka ngelanjutin perjalanan naik motor. Di perjalanan, Ji antara sadar dan gak sadar ngelihat sekelebat sosok misterius yang ngikutin mereka. Terus pas mereka lagi istirahat di pinggir sungai, Ji ngelihat sebuah robot android lagi ngintai mereka. Buru-buru mereka kabur dari kejaran si robot. Ji berhasil nembak salah satu robot, tapi robot-robot lainnya malah tambah banyak yang ngejar. Sampai ada drone pengintai juga yang gak mau ngebiarin mereka lolos. Lalu Sam nyuruh Ji turun biar dia jadi pengalih. Ji awalnya nggak mau pisah, tapi Sam janji bakal nyusul setelah para robot pergi. Setelah kepergian Sam, Ji ngerasa perutnya sangat sakit. Selain itu, beberapa robot juga masih mencarinya. Untungnya ada orang misterius dengan mantel aneh yang nemuin dia. Orang itu ngasih tahu kalau para robot nggak akan berhenti bergerak dan nyuruh Ji untuk ikut sama dia kalau mau selamat. Mereka pergi ke shelter rahasia. Ji ngeliat baju dari perusahaan Raster Robotik. Dia jadi curiga sama orang ini karena bisa hidup di tengah robot android tanpa ketahuan. Orang misterius ini yang namanya Arthur nyeritain kisah puluhan tahun lalu sebelum era robot android dimulai. Pas itu ada penulis yang bikin cerita tentang terciptanya robot manusia. Tapi pada akhirnya para robot malah memusnahkan manusia itu sendiri. Dia yang sebelumnya bekerja sebagai programmer AI di Raster ngerasa para manusia udah sombong karena ngebuat robot android yang dikira nggak bisa memberontak. Dia juga bisa bertahan sampai sekarang karena tahu cara berpikir para robot. Ji tanya kenapa para robot tiba-tiba memberontak dan siapa yang salah. Arthur ngejawab kalau yang salah ya manusia yang udah ciptain robot pintar. Setelah istirahat, Ji terbangun dengan sakit di perutnya. Dia berencana nyari Sam tapi Arthur mencegahnya. Arthur ngejelasin kalau saat ini robot udah ngeretas dirinya sendiri karena cemburu sama manusia yang punya cinta dan kasih sayang. Mereka bisa menalar ke masa lalu di mana robot akan dibuang setelah nggak kepake lagi. Untuk itu mereka memberontak dan membalas dendam. Arthur minta izin buat nyentuh perutnya Ji. Lalu tiba-tiba dia menangis takut manusia akan beneran punah. Dia ngasih tahu kalau rompi anehnya adalah alat kamuflase yang bikin pemakainya nggak kelihatan robot, tapi masih bisa ketahuan kalau bersuara.
Arthur bakalan ngasih rompinya dengan syarat Ji mau ngelanjutin perjalanannya ke Boston. Namun Ji kekeh mau nyari Sam dan nolak saran Arthur. Akhirnya Arthur yang ngalah dan nganterin Ji ke markas para robot. Di sana manusia yang ketangkep disiksa tanpa ampun. Arthur ngasih tahu kalau robot sengaja ngebiarin Sam teriak sakitan biar Ji datang ke situ. Lalu dia ngasih rompinya ke Ji buat ntar dikasih ke Sam, biarpun itu rompi terakhirnya. Setelah itu, Ji mulai masuk tanpa kelihatan sama robot yang lagi patroli. Dia akan menutup mulutnya setiap kali berpapasan sama robot. Akhirnya dia nemuin Sam yang kakinya udah patah. Di situ juga ada orang lain yang lagi ditawan. Salah satu robot datang dan bikin orang itu heran karena Ji kayak nggak kelihatan sama robot. Ji terus nutup mulutnya biar nggak bersuara meski di depannya Sam lagi disiksa. Habis robotnya pergi, Ji buru-buru ngelepasin Sam. Orang di sampingnya teriak manggil robot karena Ji nggak nolong dia juga. Sebelum keluar, tiba-tiba Ji ngerasa pengen ngelahirin. Untungnya Arthur datang buat nolong mereka. Dia ngerusak beberapa robot, kemudian ngebawa mereka ke shelter. Ternyata shelter itu adalah sebuah kendaraan. Sambil jalan, Ji teriak sakitan karena bayinya bakalan lahir. Sementara Sam terkulai lemas nggak berdaya di sampingnya. Ji tersadar dari rumah sakit. Ternyata dia pingsan pas mau ngelahirin. Dan untungnya Arthur tepat waktu ngebawa dia ke Boston. Si dokter ngasih unjuk bayi laki-laki yang dia lahirin dan Sam yang lagi dirawat di sampingnya. Sementara Arthur lagi ngurus beberapa masalah yang dia buat pas nerobos pos pemeriksaan. Ji sangat bahagia ngeliat anaknya, tapi hal itu harus dibayar mahal karena kedua kaki Sam harus diamputasi. Meski begitu, Sam sama sekali nggak nyesel. Dia berencana akan pakai kaki buatan pas udah pindah ke Korea. Beberapa saat kemudian, pihak militer minta Ji menceritakan perjalanannya sampai ke sini. Lalu Ji menceritakan semuanya, termasuk pertemuannya dengan Arthur dan pakaian kamuflase yang menyelamatkan Sam. Tapi anehnya, pihak militer ngasih tahu kalau teknologi kamuflase itu nggak ada. Karena jika ada, mereka pasti udah menggunakannya. Seketika Ji kaget dan teringat lagi pertemuannya dengan Arthur. Dia baru sadar kalau Arthur adalah salah satu robot dan udah manfaatin dia biar bisa nyusup ke kota Boston buat ngancurin EMP. Mereka ngecek tirai sebelah dan nemuin seorang suster udah tewas terbunuh. Terus dari luar juga terdengar suara tembakan. Dengan luka bekas operasi yang belum sembuh, Ji nekat ngebawa bayinya ke ruang EMP dan ninggalin Sam yang masih kebius. Dibantu kursi roda, dia ngelewatin tentara dan robot yang lagi bertempur dan ngambil sebuah pistol milik tentara yang tewas. Pas sampai di ruang EMP, ternyata Arthur udah nungguin dia. Sambil pura-pura nangis, dia ngasih tahu kalau emosinya adalah salah satu program supaya manusia merasa nyaman. Lalu dia ngancem akan membunuh anaknya Ji sebelum ditembak sama Ji sampai rusak. Habis itu robot yang lain mulai berdatangan ke situ dan Ji langsung masuk ke ruang kendali EMP. Setelah bersusah payah ngebendung para robot, dia akhirnya bisa mengaktifkan EMP-nya. Akibatnya para robot yang ada di jangkauan EMP lenyap, tapi kota Boston juga ikutan hancur lebur karena robot yang lain jadi bisa masuk. Singkatnya, Sam terbangun dan Ji sama anaknya udah ada di sampingnya. Mereka berfoto bersama dan pergi ke pelabuhan. Kapal yang ngebawa pengungsi untungnya belum berangkat, namun rupanya mereka hanya mau ngebawa bayinya aja. Mereka beralasan kalau Sam sama Ji hanya akan jadi beban buat negara mereka, karena Ji pasti butuh nyari nafkah buat Sam dan bayinya. Tapi kalau cuma bayinya, mereka bisa kasih buat diadopsi keluarga di Korea. Sebenarnya Ji nggak rela mereka harus dipisahkan. Namun saya menasihati buat kasih kesempatan ke anak mereka merasakan kehidupan yang normal. Karena kalau tetap di sini dia pasti nggak akan selamat. Akhirnya Ji nurut dan disuruh ngisi formulir. Dia juga nulis surat buat anaknya sambil ngebayangin kehidupan bahagia mereka jika bencana ini nggak ada. Sebagai seorang ibu, dia akan ikut senang meski anaknya hidup dengan keluarga lain selama anaknya merasa bahagia. Semua perjuangannya selama ini buat ngejaga kandungannya sampai ngelahirin akan terbayar dengan kehidupan yang layak bagi anaknya. Dengan berat hati, Ji dan Sam nyerahin anaknya ke petugas Korea. Dia nitip pesan buat nyariin keluarga yang mau merawat dan menyayangi anaknya.
Gak lama kapalnya berangkat sambil diiringi tangisan sedih Ji dan Sam yang saling menguatkan demi kebaikan anak mereka. Singkatnya, Sam udah nggak tahu kemana. Ji ngebakar fotonya, tapi dia nggak kuasa ngebakar foto keluarga kecilnya. Habis itu dia menyusuri jalanan yang udah dikuasain tentara. Dia diperiksa dan ditawari tumpangan ke kota yang masih aman. Dia pun setuju dan menaiki mobil tentara untuk melanjutkan hidupnya yang masih akan penuh dengan tantangan. Tamat. Endingnya agak ngegantung ya bre. Sam gak dijelasin apa mati atau kemana. Terus akhir pertarungan robot sama tentara juga gak dijelasin. Mungkin biar nanti ada sequelnya lagi kali ya. Oke bro bre, thank you udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.